Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Zidki Maulana. Saya adalah mahasiswa di PJJ UIN Cyber Senur Jati Cirebon. NIM saya 22811300553. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi keterampilan bertanya lanjut, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu dosen Husnul Khotimah MPD. Mengapa perlu melakukan keterampilan bertanya lanjut? Ini merupakan materi lanjutan dari yang sebelumnya, yang mana sebelumnya ada materi tentang keterampilan bertanya dasar. Nah, seorang guru harus memiliki keterampilan untuk bertanya. Bertanya itu ada tata caranya, ada komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Nah, berkaitan dengan tujuan dari adanya keterampilan bertanya lanjut, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Masalah di sini beraneka ragam, bisa itu terkait masalah siswa dengan pemahaman materinya, bisa jadi berkaitan dengan masalah siswa tentang kondisinya ketika belajar, dan masalah-masalah lainnya yang mempengaruhi situasi siswa tersebut ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan tajam. Berpikir kritis dan tajam itu artinya siswa dengan adanya kemampuan guru dalam bertanya lanjut, nanti kemampuan siswa itu akan diangkat, ditemukan, dan dikembangkan dalam hal kritis dan tajam. Artinya kritis dan tajam itu mampu menganalisa materi yang disajikan oleh guru, mampu menemukan ide-ide, rasa ingin tahu dirinya terhadap materi yang disajikan, sehingga dalam kegiatan pembelajaran nanti siswa benar-benar memahami materi yang disajikan oleh guru. Kemudian mengembangkan ide-ide. Siswa pasti memiliki ide-ide di dalam kepalanya. Maka dari itu penting bagi seorang guru untuk memiliki kemampuan bertanya lanjut, sekiranya nanti ide-ide yang ada di kepala siswanya ikut tertuangkan secara jelas. Nanti ide-ide permasalahan yang ada pada siswa itu bisa tertuangkan karena guru memiliki kreativitas, kemampuan untuk menghadirkan pertanyaan yang nantinya akan menstimulus siswa untuk menyajikan atau mengutarakan ide-ide yang ada di kepalanya. Sedangkan untuk prinsip dari keterampilan bertanya lanjut tidak jauh berbeda dengan prinsip yang ada pada keterampilan bertanya dasar. Ada beberapa poin yang sebelumnya telah disajikan terkait prinsip-prinsip keterampilan bertanya, yang mana poin-poin tersebut di pertemuan sebelumnya sudah sempat dijelaskan. Silahkan rekan-rekan sekalian menyimak video yang sebelumnya telah kami sajikan di YouTube. Adapun komponen-komponen dari keterampilan bertanya lanjut, yaitu komponen keterampilan bertanya lanjut sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahan, yaitu pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif, yang mana tingkat kognitif ini berdasarkan dengan taksonomi Bloom, di mana poinnya yaitu model yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan mengkategorikan kemampuan berpikir siswa. Makanya dengan adanya taksonomi Bloom ini, kemampuan siswa itu nanti kognitifnya akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan urutan pertanyaan. Nah, bagi seorang guru penting untuk memperhatikan urutan pertanyaan agar materi yang disajikan atau sesuatu yang disajikan nantinya akan
tertata rapi. Siswa akan memahaminya secara rinci, secara detail karena guru menyajikan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara rapi, secara runtun. Artinya dari poin A secara bergiliran terus sampai nantinya kepada poin-poin terakhir. Yang mana poin-poin tersebut pastinya saling berkaitan. Yang ketiga yaitu menggunakan pertanyaan melacak. Artinya menggunakan pertanyaan melacak ini ada untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan interaksi antar siswa. Ketika siswa menyajikan sebuah ide, guru mampu mengeksekusi ide tersebut, menyajikan pertanyaan lanjutan dan meminta siswa lain untuk merespon apa terkait ide yang telah disajikan oleh temannya tersebut. Makanya dengan demikian akan terjadi interaksi yang baik dalam kegiatan pembelajaran antar siswa di dalam kelas. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut yang pertama yaitu mengenai hal untuk mengingat atau remember about knowledge. Yang kedua, untuk memahami atau understand. Yang ketiga, untuk menerapkan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mensintesis. Yang keenam yaitu untuk mengevaluasi. Nah, runtutan ini adalah runtutan yang nantinya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan mampu mencakup poin-poin yang ada di sini, yang mana poin yang pertama untuk mengingat siswa. Siswa itu sekiranya nanti mampu mengingat materi yang sebelumnya telah diberikan. Kemudian setelah mengingat, dia akan memahami tentang materi lanjutan yang telah diberikan. Kemudian setelah mengingat dan memahami, siswa diharap untuk menerapkan apa yang telah dia pahami sambil lalu menganalisis, guru menganalisis serta siswa juga menganalisis. Yang terakhir, mengevaluasi, artinya semua yang telah dilakukan akan dievaluasi oleh guru. Kemudian ada HOTS. HOTS yaitu singkatan dari Higher Order Thinking Skill, yang berarti keterampilan atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS ini mencakup kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif. HOTS juga meliputi kemampuan menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. HOTS sendiri mendorong seseorang untuk berpikir secara luas dan mendalam tentang suatu masalah. HOTS berbeda dengan kemampuan berpikir yang hanya sebatas mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ciri-ciri soal yang mengandung higher order thinking skill yaitu yang pertama adanya transfer dari satu konsep ke konsep yang lain, kemudian memproses dan menerapkan informasi, terdapat pencarian kaitan dari beragam informasi berbeda, memakai informasi untuk menyelesaikan masalah, kemudian menelaah ide dan informasi dengan kritis. Itu adalah poin-poin dari adanya HOTS. Selanjutnya ada juga yaitu LOTS, Lower Order Thinking Skill. Di situ ada 3 poin yaitu apply, understand, dan remember. Apply artinya mengaplikasikan, kemudian understand adalah memahami, kemudian remember mengingat, yang mana tingkatan-tingkatan ini juga nantinya perlu diperhatikan oleh seorang guru. Memperhatikan urutan pertanyaan, sebaiknya berurutan dalam memberikan pertanyaan sebagaimana disampaikan di awal. Dalam memberikan pertanyaan perlu adanya urutan yang tepat agar materi yang disajikan benar-benar diterima. Yang pertama yaitu create. Guru perlu untuk menulis atau mengkreasi pertanyaan yang akan disajikan, kemudian mengevaluasi, kemudian menganalisa, kemudian mengaplikasikan pertanyaan tersebut,
understand, memahami, dan remember, mengingat. Kemudian ada poin menggunakan pertanyaan melacak, yang mana pada poin ini yang pertama klarifikasi, yang kedua meminta siswa memberikan alasan, yang ketiga meminta siswa kesepakatan pandangan, yang keempat meminta siswa ketepatan jawaban, yang kelima meminta siswa jawaban yang relevan, yang keenam meminta siswa untuk memberikan contoh, yang keenam meminta siswa jawaban yang kompleks. Ini adalah poin-poin pertanyaan untuk melacak tingkat kepahaman siswa, tingkat pengetahuan siswa terhadap sebuah poin materi. Ya, demikian materi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.